Kata Nabi Ibrahim, harro'aital khalil yumitu khalilah. Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai, orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten, wau sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser dari beliau. Ono. Nah kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon dadi mboten berpikir ruwet-ruwet. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha dihukumi kafir. Itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu. Itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim, masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh gak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Caranya gini nagih kiai kon sregep mulang ojo politik terus. Tapi politik ke bagian dari ilmu, ora iso diterangno. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin apa? Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakuru. Shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Teng ngerso para keluarga besar Kiai Haji Akil Sirot wabil khusus teng wau niki pernah paman kalian kula dados gadah otoritas meksa. Tapi itu saya keren yang bihan malah pernambah nggih pernambah nggih putrine guru kula niku dimanfaatno beliau kayak gitu. Nggih sedanten para habaib wonten Mas Arif Kapolres sedanten ingkang kula hormati. Niki paling kalau ngisi nampung 20 menit ini pun top nih pun. Terus katanya ini kok ahlul ilmi dihormati tapi nyatanya dipeksa. Terus memang banyak paradok ya, paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Terus kalau tak cerita tentang pertama tentang Ki Akil sing al-ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwu riyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Terus orang-orang baik niku ketika usul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged. Sagednya namung nyebut domir sa'an begini ku hu. Akhirnya kathah toreko sing ha hu niku gara-gara ahli nahwu niku. Nah disebut fa'uribat makna domiris sya'ni. Jadi ngelafatkan la ilaha illallah ndak bisa tapi hu bisa. Mergi ke Jawa niku tukang ngakali, terus hukum niku diakali. Sakjane teke hadis niku mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lah la ilaha mati ra radi kaya ateis. Ora ono pangeran maujud mati. Sampean kan gak iso janjian mbek Israil. Kan mboten saged weanan, mboten saged kong kali kong. Nah, daripada la ilaha niku resiko karena takut mati pas la ilaha dereng ilallah. Terus Ki Jawa mulai nalkin ngangge Allah. Tapi Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah. Akhirnya diambil domir sa'an fa'alam annahu la ilaha illallah. Niku asal usulnya. Cuma kebetulan torekoh kita tidak jalur itu, tidak jalur yang lewat domir napa sa'an.
Tapi sementing tadi dawe Kiai Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kali cerita uzlah wow. Kalau memang benar-benar uzlah. Terus kalau nu diundang acara-acara publik kemarin di Habib Jindan gitu, hanya di halaqah ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu ini jari marrotan wahidah. Ini saya pegang. Dan itu dicatat di Loh Mahfud. Dan ciri utama Kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Jangan jauh marrotan wahidah Mas nih. Ben gelem. Terus ngeten kalau cerita sidik tentang ilmu yang sering kalau utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita, yang dilanggengi Mbah Mun Maus itu kitab Ihya. Kalau dari sekian cerita Ihya yang paling kalau kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan, niku cara berpikir tuh dalam bahasa tafsir disebut tanazul. Tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi supaya orang tuh kayak orang apa? Kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoi, "Cung ning neraka piye rasane?" "Syarru makan, mboten enak Gusti." Terus pangeran diken balik, "Ya wis kono cung mlayu balik nang neraka." Niku tiange lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangatnya sumeneng ambek kon balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" "Kula nu pun kapok Gusti, kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu." Lho nu pangeran akhirnya haru, wong kok semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Ya dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten apa? Semangat. Lah niku kemungkinane dibarno, kemungkinane dipanggil. Lah tiyang niku terus dipanggil be Allah. Ya wis kaya wong apik, tak kongkon nurut tenan, semangat tenan, terus diken mlebu swarga. Nah niki ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil ku plengakan lelat-lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon kula mboten purun, akhirnya ning Bika jare matur Gus Subak. Turuti ya, aku diamuk Bika jare Bapak. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke mriki. Aduh, repot wong sawang kempek niku. Repot nyen repot. Mugi-mugi di sepuro. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih ku lelat-lelet ndelok pangeran mboten semangat. Ditakoki mbek pangeran, "Kenapa kamu tidak semangat?" "Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu." Terus Allah nggih, "Ana indadzoni abdibi." Ya serapopo, swarga ya swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk napa? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyenengno wong akeh ganjaran, napa meksa wong alim dosa, mboten ngerti kula carane. Karena dalam ilmu usul fikih, kembali ke usul fikih, kula nu gak ada khazanah kathah tentang debate pangeran kalian nabine. Kathah, mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. "Kamu mau apa? Mau matikan jenengan?" Kata Nabi Ibrahim, "Harro'aital khalil yumitu khalilah." Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai, orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten, wau sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser dari beliau. Ono. Nah kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon, dadi mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur tu pangeran, kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Kan ketika Allah
fakullahu, katakan ke Ibrahim, harlo etal khalil yakrohu ayal ko khalilah, mosok jari seneng aku kok ketemu aku rawani, jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean aku pengen mati monggo ngake ilmu sing iki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Jeneng, seneng seneng ketemu. Ibrahim seneng sakit. Yo mati saiki ra apa mati saiki. Terus kedua niki cerita karena ini pondok ilmu, orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh oleh politik, kue ridho dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya, buatan ngerti, bahasa bener di pokoknya ngoten. Yes, itu memang logika usul nopo fikih. Logika usul nopo fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdotan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah, maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu, antasinani. Kalau dengar Gustofa dari ahli nahu, dados kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun muta'addi binafsi. Mungkin nak dibuli ku antusinani kok panjang nanti cerita. Saya tidak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Itu coro bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani, saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unafidhu amroh. Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril apa istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiainya kecoba itu jelas. Tapi banyak kiai itu khawatir tenan kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama, hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi dia saged diwalik. Ustadz-ustadz sing mani pas-pasan itu kowe ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmani Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini. Gini iki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampean arah paham aja tersiksa. Umpamanya jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasuh. Terus rivalitas perkara. Nah cara Mbah Mun tak cerita ngoten. Dhisik ke zaman bodoh iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya, logika-logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungok nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku madul basor sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 box. Kayak apa banyaknya? Per box madul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak Gusti.
Afalaka ujurun, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja, kamu punya ini. Itu hanya satu box, ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti, sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek, itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi. Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu. Semalahnya kok pengajian ini ya ono istilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Sepuro. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya ndak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma asmillahi taala syai'un. Dibanding asmane Allah taala sesuatu itu ndak ada nilainya. Pasti menang Allah taala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak berdosa, bersalah maca iki-iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Enggak berani. Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ana wong ngaku mbah ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten. Kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Ya. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang meksa putu. Nah, itu mbah model opo. Nah saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh meksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolanan. Rene. Kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Lantas kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat. Kulo niku sering lepas jenazah tangga-tangga kulo nggih panggihane delok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ora ana penggawean. Tapi kulo nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "HP opo le Gus angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa itu." Terus kulo matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiya. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak nglakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan tarokat zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren bukan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon sungi itu melawan kiai itu ustad juga manusia karena bengi ku ya kepen nonton tapi kan boten pantes akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas lah apel ning rodo ya ora pantes ngelawan nafsu itu berat caranya ya dilalek-lalekno guyon itu lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan apa maksiat. Makanya itu disebut di kitab usul fikih Tanghubul Usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul ghibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar-kukur, mlebu metu, kukar-kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angok, ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu
hadza tarokal ma'asiya kullaha. Hebat ini orang yang ninggal napa maksiat. Kae nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora witir ku alumni opo? Mulane kula niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul napa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul napa? Maas. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Nggak ada rapat, nggak ada seminar tuh kamu nggak mati. Tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat halal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna wuha ta'ala layardo anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna wuha layardo anil abdi ayakulal aklata fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan, kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafroh bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kulu wasrobu itu luar biasa Gus, ya, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali, ngoten wae. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen nih cara-cara kesuwen. Karena ini partai gak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Bazuber itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, maca kok akeh-akeh. Nah itu partainya partai ahlul ilmi. Ya partainya partai ahlul apa? Ilmi. Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik, kenapa sih orang nggak janggal? Nggak janggal itu udah iskal. Quran itu kan kalamu Allah. Salah lagi Quran itu kalamu Allah. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana butuh iya kanas tai. Kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud, bukan abid. Allah yang disembah, bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikannya Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad,
Muhammad kul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya kulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iyyaka na'budu. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Lah kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah berarti kan Allah yang berdoa. Nah, sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah, terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iyyaka na'budu ya semuanya, mulai bismillah, qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau ndak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Nah itu kan janggal. Padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudalil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, cong-cong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mbek ngombe, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Sarobila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas. Di situ gak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah mutakin, corong doang nguyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli. Karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau ndak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nak dalam Gusmus ahli ilmu boten krono niat fakir boten. Biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahlul ilmi itu pun boten level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman a'dal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa? Wah itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal alihata ilaha wahida indah adalah syai'un ujab. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar. Muhammad problem kita ini banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu bingung nggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat Tuhannya satu saja. Itu disebut daraba masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal lirrojul. Nah sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya
yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya, semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan gitu. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu, terus ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Madinah dan penduduk Madinah itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli, Nabi cara ngendikannya itu unik. Aro'aitum lau anna waha yamna'us samroh fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka, sebenarnya Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda, dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang? Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina, sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai dia ini nggak bisa apa-apa. Sudah Nabi sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirarin nas, kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jawabnya beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter nyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut. Atau kebalikannya, pokoknya yang satu tuh mali aro ka'abisan ka'annaka taqnatu mir rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, wong kok ora iso syukur. Yang satu gojlok, mali aro ka dohikan ka'annaka ta'manu mim makrillah. Kowe kok guya-guyu, kok is bebas kok neraka ae gitu. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Jong kowe ngaji sopo?" "Ngaji si A." "Kiaimu tahu nangis?" "Ndak." "Ojo ngaji, kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis." Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, "Jong kowe ngaji sopo?" "Ngaji si A." "Kiaimu tahu guyu nak ngaji?" "Mboten nate." "Ora usah ngaji wong ora iso syukur." Jadi
Nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, sawal nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir, dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Nggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa ngisab jenengan, apa saja tidak punya. Punyanya problem. Nah setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya tuh banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai kedunyan, ini ketemu kiai kedunyan. Enggak, karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi ada ceritanya, kok diangen-angen, nah terus keterusan umatnya kayak gini-gini tuh. Jadi ini cerita nopo istihad, apa cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak wong soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini, mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak wong soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo, sing serapayu jabat nggih berpikir zuhud, sing payu yo berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu, yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa taala. Masyhur itu Ihya sering diceritakan Imam Ghazali, ana alim uhibbu kulla alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang enggak, yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah, di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya secara jelas kok jadi wa min ayatihi? Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau enggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Bareng turu jebule esuk wis bar, alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Jadi mulane maksud kula ngeten lho. Sampeyan anut jalur wong alim dia turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrah. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya seudon. Kiai kok jagongan guyon sewengi kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai? Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat Mbah Mun, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan? Wis sampean nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusik. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa, ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sama nak poso gedang goreng mewah, gedang goreng
mewah. Air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak, ya saya ingin mangan enak gini-gini, caranya gimana? Itu rumusnya ada sate, ada mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kalau kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam, naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yufar lahum maqad salah. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad salah. Orang yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing nguri, wah sawi iku mesti. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi, ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Sadiliyah itu unik, kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadhil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali nggak akan dimaafkan Allah, tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadil kalimah. Kamu boleh istighfar berdasar hadhil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha illallah dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu faham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman. Fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh gak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Ya caranya gini agak kiai kon sregep mulang ojo politik terus ngoten. Tapi politik ya bagian dari ilmu, wis ra iso diterangno lho. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mereka yang tanya itu biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan? Setuju? Sila. Asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo.
mungkin kalau ke mbah-mbah saya yang juga babanya nih Biha juga Mbak Abdul Aziz mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya aku sregep. Yang jelas tuh dari kafadlu wa yuti apa mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun tuh sering cerita juga bahasa. Kena kepengen ngalim, ku sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu sebelum ngaji. Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya, misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopo al-musonifu, kamu baca wadakaro musonef. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa. Lam tardiman dicari di kamus tuh udah ada, ternyata tuh di khet lam tarodaman. Dia baca satu lam tardimannya dicari di kamus sampai hidup mati lagi agak ada. Nah, jadi kamu baca dulu misalnya di bab khet lam taro ngali sapa mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun mergo sorokan kabeh santri ku ora mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda juga maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, ya berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu, biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Waduh salah ya. Kenapa lah? Waduh salah. Karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya Mbah Mun betul. Ada kiai nggak tahu apa kakean mergawe kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri, kalau gak ada makna kok lawang. Ya walang sini lawang tuh. Mau ngalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Kalau gak ada makna kok elu. Lah ya wit telu kena gua alu. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget. Cung kok anduk, cung. Bareng didelok endok. Karena kalau pegon kan anduk sama endok itu padha wae. Ini padha. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora, cung, yo haram, yo padha wae kalau gitu nyolong. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra itu Zaidan. Zaidnya mana? Dia gak ngerti. Zaid datang, saya melihat. Mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang serius tadi kalau sampean ingin nguji kualitas Anda, makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbah Mun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Gofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika Mbah Mun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus. Syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu Mbah Mun karena takut nyalahkan kiai-kiai Jawa, kalau baca 2 kali, misalnya begini. Yasmalu, kadang diwaca Yasmilu ya apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau Ki Jawa itu berat sekali.
Dumeli bojo bolak-balik mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca yasmilu. Saya tuh menangi loh. Kiai Jawa dulu baca simai itu menangi, Masdar simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca dalalah. Fa'alah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini. Saya ini digebek dua batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggih, pun cekap. Pun itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi, Gus. Sampean ketoke kiai desa kok kuliah. Betul kuliah? Oh, nggih. Pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak nggak boleh nyulayani janji sekali aja sekali tak tekno Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur cucu Mbah Hasyim, orang itu mentoleransi bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijar. Saya bilang kalau ngitung itu porogapit, padahal kita zaman sekolah porogapit itu pantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Pak? Kalau manggil saya Pak. Kalau di kitab disebut rubu'ul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubuhnya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab. Makanya orang Arab tuh nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuhnya 25 juta. Berarti 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubuhul usur. Diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6, 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4.
Sama misalnya zakat zuro. Zakat zuro itu kan al usyur sama nisful usyur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Lah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usyur, berarti 5. Jadi orang Arab itu gak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu apa, jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu, terus nanti dibilangkan nisful usyur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Nah, itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabit, karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5, bahasannya apa? Rubu'ul usyur. 1 miliar, usurnya berapa? 100. Rubu'nya berapa? 25. Nah ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Sebetulnya masih ada satu lagi, cuma ampun. Beliau adalah sangat hafal dengan nu'util masyayikh. Artinya sebutan, kenapa Imam Ghazali itu Syekhul Islam, Hujjatul Islam, kenapa Imam Anu Syekhul Islam, kenapa Imam Anu, sahabat Anu, kok ada Saifullah, ada Asadullah, itu biar alih sekali, karena ini belum tuntas, jadi ya berikutnya insya Allah kita mentongakakan, ya Allah moga-moga Gus Bah gelem kono dongane jajal dongane Gus Bah karo dongan sampean mandindi kira-kira. Matur nuwun Gus, matur Sayyid, matur nuwun, sangat matur nuwun, sangat Masya Allah niki jelas Gus Bah itu enteng, cepet atau diterimanya ku menapa jenenge keterangannya cepat dan sebagainya cepat. Enggak ada kayak yang jelimet tak kira, apalagi saya mendengar dianya saja nggak paham nggak. Nah, itu nah, demikian matur nuwun sampean kudu matur nuwun sangat wong sing lagi nuzlah ora gelem luar biasa. Kita hanya udah selanjutnya atau mohon Gus kula sak sedulur sak santri nek pas jenengan donga pas uzlah njaluk ditongakne ngoten mawon. Nggih ngoten mawon pun nggih. Sampai situ. اللهم صل على سيدنا محمد أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا فتاح يا خير فاتن افتح قلوبنا واشرح صدورنا واجعل علومنا نافعة واجعل أعمالنا صالحة واجعل ذرياتنا طيبة واجعل حياتنا حياة مطمئنة مرزوقة سالمة من الآفات والبلايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا خبيرا بخلقه الطف بنا يا الله في قضاء حوائجنا كلها من حياة الدنيا والآخرة يا لطيف يا عليم يا خبير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العليم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله بالعالمين الفاتحة